Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa memenuhi undangan dari rekan kita Ibu Alvin Nurlaila, Sarjana Pendidikan Islam, untuk mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Konverten Kota Surakarta, hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025. Kedua kalinya salam serta salawat senantiasa terlimpah curahkan pada Ustaz Hasan Nabi dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalan saya sebagai pemandu acara menyampaikan tuntunan acara dari awal sampai akhir di acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dan motivasi dari Kepala Sekolah sekaligus Mentor Ibu Marfauzi, Sarjana Pendidikan dan Pendidikan. Lanjutkan acara inti pemaparan materi seminar, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian penguatan dari mentor dan diakhiri dengan bentuk. Namun sebelum kita mulai acara, perkenankan saya ucapkan banyak terima kasih yang pertama pada Ibu Kepala Sekolah dan sekaligus mentor teman-teman Ibu Marfauzi, Sarjana Pendidikan dan Pendidikan yang sudah datang memenuhi undangan dari teman-teman, dan juga teman-teman semuanya, guru dan karyawan SD Negeri Konverten yang luar biasa mendukung acara kegiatan pada hari ini. Kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan dan kemajuan buat SD Negeri kita tercinta dan Kabupaten Kota Surakarta. Kita lanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semuanya, kami persilakan untuk berdiri. Kepada Ibu Ami Kristiana Sendiri, kami persilakan untuk mengucapkan. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Ami Kristiana Sarjana yang sudah membantu
Kalau di Indonesia ya, kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan acara yang ketiga, sambutan dan motivasi dari Kepala Sekolah SD Negeri Tuban Kerten, sekaligus mentor kepada Ibu Marfaus Sarjana Pendidikan dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta seminar yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengajarkan untuk fadilat ini menyelenggarakan yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa kesehatan, kenikmatan dan kebahagiaan. Dan yang kedua, terima kasih sekali atas kehadiran peserta seminar. Semoga seminar hari ini untuk bagi P3K di lingkungan pemerintah Surakarta berjalan lancar, aman, dan sukses. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dan semoga bisa dilaksanakan dengan tertib. Saya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Marfauzi, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Semoga menambah semangat teman-teman semuanya untuk menyelesaikan seminar resmi laporan pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan acara inti pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pemaparan materi seminar. Sebelum pemaparan, bolehkah saya berpantun teman-teman? Boleh. Burung pipit hingga 3 hari, berkicau merdu sepanjang hari. Kita lanjutkan acara pemaparan. Semoga membawa inspirasi kepada Ibu Alvin Nurlaila, Sarjana Pendidikan Islam. Kami persilakan sepenuhnya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan dayanya kepada semuanya sehingga kita bisa berkumpul bersama. Salawat serta salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Marfauzi selaku Kepala Sekolah serta mentor kita, kepada Bapak Ibu Guru SD Dukuhan Kota Surakarta. Kami ucapkan terima kasih atas kerawuhannya. Mohon izin ya Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K di lingkungan Kota Surakarta tahun 2025 di SD Negeri Dukuhan Kerten Kota Surakarta. Di sini pertama dulu ya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Alvin Nurlaila, Sarjana Pendidikan Agama Islam. NIK saya 1987 10 30 20 24 21 20 19. Jabatan saya ahli pertama guru agama Islam, unit kerja SD Negeri Dukuhan Kerten Kota Surakarta, instansi pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya mengambil judul yaitu pembiasaan budaya positif melalui kegiatan tahfidz sebagai upaya peningkatan akhlak mulia siswa di SD Negeri Dukuhan Kerten Kota Surakarta. Latar belakang saya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan kepegawaian di Indonesia. UU ini menetapkan bahwa ASN terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Kehadiran P3K diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan,
Selain itu, pengembangan kompetensi dan orientasi nilai ASN menjadi elemen kunci bagi P3K agar mampu memahami tugas dan etika dalam birokrasi dengan lebih baik. Dalam upaya mendukung hal ini, BKPSDM Kota Surakarta melaksanakan orientasi daring untuk memperkenalkan nilai-nilai dan fungsi ASN kepada P3K, sehingga mendukung pemahaman yang lebih baik mengenai identitas dan tujuan instansi pemerintah. Program organisasi ini diharapkan dapat memfasilitasi adaptasi P3K dalam lingkungan birokrasi dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai dan etika instansi pemerintah kepada P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, orientasi ini mencakup pengenalan tugas dan fungsi ASN serta penyediaan informasi yang relevan bagi pegawai baru. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas mereka, sehingga mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif. Waktu dan tempat, angkatan saya ini termasuk angkatan 2 Bapak Ibu, yaitu 21 Mei sampai dengan 26 Juni 2025. Tempat di SD Negeri Dukuhan Kerten Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta. Visi jangka panjangnya Kota Surakarta tahun 2025 sampai 2025, yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Kemudian visi jangka menengahnya Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian ini misi Kota Surakarta. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan berkebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Di antara yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Kemudian ini adalah Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Di sini diketuai oleh kepala, yaitu sekarang diketuai oleh Bu Dian Reneta, dan membawahi kesekretariatan, sebagian administrasi dan umum, kelompok jabatan fungsional, bidang pendidikan dasar sekolah dasar, bidang pendidikan dasar sekolah menengah pertama, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pengembangan pendidikan dan sampai ke bawah PTD dan satuan pendidikan. Visi SD Negeri Dukuhan Kerten Surakarta, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berprestasi serta berbudaya lingkungan. Kemudian visi dari SD Negeri Dukuhan Kerten Kota Surakarta, yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan karakter yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mengembangkan rasa kepedulian, empati, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui aktivitas sosial kebangsaan dan eksplorasi. Yang ketiga, mengembangkan program kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran untuk merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta didik.
Yang keempat yaitu mendorong kemandirian peserta didik melalui pembelajaran mandiri, proyek mandiri, dan pengembangan keterampilan kepemimpinan. Yang kelima, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung prestasi akademik dan non-akademik peserta didik serta mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, menyelenggarakan pembelajaran berbasis hack order thinking skill, critical thinking, collaboration, creativity, communication, dan membantu 6 komponen literasi: dasar literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya kewarganegaraan, dan literasi finansial secara konsisten. Yang ketujuh, memperkuat kesadaran lingkungan dan budaya melalui program-program edukasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan kegiatan kebersihan lingkungan. Ini adalah SOTK SD Negeri Dukuhan Kota Surakarta. Kepala sekolah dipimpin oleh Ibu Marfauzi SPD MPD. Kemudian kita sudah bekerjasama dengan komite sekolah Bapak Haryana dan didukung oleh tenaga administrasi Bapak Hernandi Ares, pustakawan Ibu Aswin, bendahara sekolah Ibu Sutarmi, operator pendidik Muhammad Robani, dan di bawahnya yaitu guru kelas 1 sampai kelas 6, para AKBP, dan juga guru mata pelajaran dari guru agama, olahraga, dan seni tari. Dan ini rencana dan hasil kerja. Unit kerja SD Negeri Dukuhan Kerten Kota Surakarta, Jabatan Guru Pendidikan Agama Islam. Identifikasi isu, yaitu saya mengambil usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, habituation di sekolah menjadi siswa mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus selalu diajarkan, dijadikan kebiasaan, dilatih secara konsisten, dan kemudian barulah menjadi karakter dan akhlak mulia bagi siswa di SD Negeri Dukuhan Kerten Surakarta. Rencana dan hasil kerja. Unit kerja SD Negeri Dukuhan Kerten Surakarta. Isu yang diangkat kurangnya semangat siswa dalam menghafal surat pendek dalam juz amma di SD Negeri Dukuhan Kerten Surakarta. Gagasan yang diangkat pembiasaan budaya positif melalui kegiatan takmir sebagai upaya peningkatan akhlak mulia siswa di SD Negeri Dukuhan Kerten Surakarta. Kemudian langkah-langkah kegiatan rencana kerja dan hasil kerja SD Negeri Dukuhan Kerten. Yang pertama, langkah awal identifikasi isu. Tahapan kegiatan mengidentifikasi siswa, penyebab kurangnya semangat dalam menghafal surat dalam juz amma di SD Negeri Dukuhan Kerten Surakarta. Outputnya, hasilnya yaitu siswa memberikan pernyataan penyebab kurangnya semangat dalam menghafal surat dalam juz amma di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kontribusi terhadap visi misi. Kegiatan ini selaras dengan visi SD Negeri Dukuhan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berprestasi serta berbudaya lingkungan. Kemudian kegiatan yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahapan kegiatannya membuat rencana kegiatan yang dapat meningkatkan minat menghafal surat dalam juz amma bagi siswa. Tahapannya yaitu yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat. Yang ketiga, menyusun program target hafalan surat dalam juz amma. Output atau hasilnya yaitu menghasilkan rencana target hafalan surat melalui kartu kendali. Jadi saya membuat kartu kendali anak. Jadi anak itu akan menghafalkan surat dalam juz amma. Itu nanti bisa dalam kegiatan tahfidz atau dalam pembelajaran agama. Kontribusinya terhadap visi dan misi dapat memantau perkembangan hafalan surat dalam juz amma. Kemudian yang ketiga, membuat aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu membuat program kegiatan pembiasaan tahfidz juz amma, dan alhamdulillah terselenggarakan setiap hari Rabu pagi di SD kita. Outputnya atau hasilnya membuat jadwal kegiatan dan kartu kendali untuk memantau perkembangan hafalan surat dalam juz amma. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi, siswa lebih semangat dalam menghafal karena kegiatan lebih terprogram.
Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatannya itu mendampingi siswa dalam kegiatan tahfidz amal secara langsung. Output hasilnya terlaksananya kegiatan tahfidz amal secara berkelanjutan dan kontribusinya terhadap visi misi hafalan siswa mengalami peningkatan. Yang kelima, melakukan evaluasi aktualisasi. Tahapan kegiatannya mengevaluasi dan menilai hafalan siswa dalam juz amal. Output hasilnya siswa termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan hafalan surat dalam juz amal. Kontribusi terhadap visi misi terwujudnya siswa yang berakhlak mulia yang mengamalkan nilai-nilai kebaikan dan dalam Al-Quran. Rencana kerja menengah tahun ke-1 kegiatannya yaitu membuat media hafalan surat dan juz amal. Output hasilnya terciptanya kartu kendali kegiatan tahfidz juz amal. Tahun kedua mempraktekkan hafalan juz amal dan outputnya siswa dapat menghafal surat dalam juz amal dengan lancar. Tahun ketiga membuat metode hafalan yang lebih menarik dan mudah. Siswa semakin tertarik dalam menghafal surat dalam juz amal dan kontribusi terhadap visi yaitu kegiatan ini selaras dengan visi SD Negeri Purwakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan berprestasi serta berbudaya lingkungan. Yang keempat, tahun keempat yaitu meningkatkan metode menghafal surat dalam juz amal. Outputnya siswa semakin semangat dan mudah dalam menghafal surat dan juz amal. Yang tahun kelima, siswa dapat mempraktekkan hafalan juz amal dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah juga menggunakan hafalan surat dan sebagainya. Dan outputnya siswa dapat menyadari bahwa menghafalkan surat dalam juz amal sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulannya dari ini adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau budaya positif habilitation di sekolah menjadikan peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus selalu diajarkan, dijadikan kebiasaan, dilatih secara konsisten dan kemudian barulah menjadi karakter bagi siswa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sikdiknas Pasal 1 Ayat 1. Budaya positif yang dilaksanakan di SD Negeri Purwakarta Surakarta dapat membentuk karakter positif atau akhlak mulia pada diri siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maksud dan tujuan tersebut selaras dengan visi SD Negeri Purwakarta Surakarta, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berprestasi, serta berbudaya lingkungan. Hal ini penting sebagai bekal mereka kelak menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dan ini dokumentasi kegiatan tahfidz setiap hari Rabu di SD Negeri Surakarta. Kegiatannya anak menghafalkan surat pendek. Dan cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdoa untuk Ibu Alvin Nurwana Sadana dengan kami juga berikan penjelasan laporannya tentang hafalan bagian ya, untuk meningkatkan karakter siswa. Kita lanjutkan acara yang kelima, mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang ingin tahu lebih atau mungkin memberikan masukan kepada Ibu Alvin Nurwana, kami persilakan. Saya berikan kesempatan 2 pertanyaan. Pertanyaan 1 dijawab atau langsung 2 dijawab Bu? Satu-satu? Oke, satu lagi, satu pertanyaan dulu, monggo yang mau bertanya. Oke, dimulai dari Bu Tuti dulu. Monggo Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri peluang untuk Bu Tuti semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kegiatan pembiasaan budaya positif yang melalui laki-laki
bisa mendukung visi dan misi SD Negeri 2 Kerja Kota Surakarta. Terima kasih. Demikian tadi pertanyaan yang sangat berbobot dari Bu Tuti. Bagaimana caranya tapi itu bisa mendukung pencapaian visi dari SD Negeri 2 Kerja? Mohon silakan. Terima kasih kepada Bu Tuti. Tepuk tangan Bu Tuti dulu. Ya, sekali lagi. Kegiatan tahfidz mendukung visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, mandiri, dan serta berbudaya lingkungan. Kegiatan tahfidz ini dibimbing agar anak dapat membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Selain itu, tahfidz juga menjadi bagian dari pendidikan karakter yang sejalan dengan misi sekolahan, yaitu menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral peserta didik sejak dini. Ya, luar biasa. Kita masuk ke segmen Butoni sudah kuat masih? Ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Monggo Bu Sutarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya mohon penjelasannya mengapa kegiatan tahfidz dipilih sebagai strategi pembiasaan budaya positif di SDN Dukuhan Banten. Terima kasih, mohon penjelasannya. Kita beri aplaus untuk Bu Sutarni. Nah, pertanyaannya yang sudah sangat kritis. Monggo Bu Adi. Terima kasih. Kegiatan tahfidz ini saya pilih karena dapat membentuk karakter dan akhlak mulia siswa melalui nilai-nilai positif. Kemudian kegiatan tahfidz anak menghafal ini selain mampu mengembangkan nilai-nilai spiritual siswa, siswa juga mampu belajar tentang kedisiplinan, tentang kesabaran, dan juga dengan tanggung jawab. Kemudian semua itu mendukung terciptanya budaya sekolah yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan dan jawaban dari teman-teman kita. Ya. Balvin, sudah kuat juga menjawabnya? Sampun, terima kasih Pak. Kita akan lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu acara penguatan dari mentor. Kepada Ibu Markologi Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan kami berikan waktu sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta seminar yang saya hormati, sebagai mentor saya merasa bangga dan sangat mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Ibu Ati. Tepuk tangan Bapak Ibu. Program pembiasaan budaya positif melalui kegiatan tahfidz. Kegiatan tahfidz bukan hanya menjadi sarana spiritual, tapi juga sarana pembinaan akhlak mulia siswa, akhlak mulia siswa yang ditentukan selaras dengan visi misi SD Dukuhan Kerja kita ini. Sebagai mentor, saya mendorong agar praktek baik ini terus dikembangkan dan dibagikan kepada rekan-rekan lainnya sebagai inspirasi untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang religius dan harmonis. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Ya, saya berharap praktek baik ini dapat terus dilanjutkan ya Bu Alvin dan dikembangkan, bahkan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain dalam membangun karakter peserta didik sejak dini. Saya kira itu dari saya. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Sangat hebat untuk Bu Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Marfauzi Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang sudah memberikan penguatan dan motivasinya kepada Ibu Alvin Belaila SPDI. Semoga nanti menjadi penyemangat buat Ibu Alvin untuk lebih meningkatkan
berbagai penemuan-penemuan untuk bisa menambahkan hafalan aktif anak-anak SD Negeri Kompeten di kesempatan 5 tahun mendatang. Kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum ditutup, boleh baca pantun lagi, Bapak Ibu semuanya. Pergi ke pasar beli telenan, hampir juga beli ceras. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon jangan simpan di dalam hati. Saya atau Ben selaku MC pada kesempatan pagi hari ini, banyak yang salah saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan semoga acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3 bagi lingkungan pemerintah Kota Surakarta pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD negeri kita tercinta, SD negeri Dukuhan Terten Surakarta. Kita beri aplaus bersama-sama. Di akhir acara saya ucapkan banyak terima kasih kembali pada semuanya, terutama pada ibu kepala sekolah, dan semoga kita bisa bertemu pada kesempatan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.